Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kiranya setiap kita boleh tetap semangat, sukacita, dan kita siap untuk menyambut anugerah Tuhan di hari ini maupun sepanjang sepekan ini. Mari Bapak Ibu kita akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kami memohon pertolongan Roh Kudus yang akan membukakan hati kami, mengarahkan pikiran kami, sehingga hidup kami siap sebagai bejana tanah liat yang diisi oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema ruang belajar mengasihi. Diambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, adakah di antara kita yang keluarganya tidak pernah sama sekali mengalami konflik dan perbedaan pendapat? Adakah di antara kita yang relasinya dengan orang-orang sekitar sama sekali tidak pernah ada dalam ketegangan dan kerenggangan? Adakah di antara kita yang tidak pernah merasakan sakitnya dilukai maupun tanpa sadar melukai orang lain? Adakah di antara kita? Jika kita pernah mengalami itu semua, artinya sebuah relasi tidak pernah nihil dari situasi atau keadaan yang menguji kekuatan kasih sebagai dasar dan pemersatu relasi tersebut. Itulah mengapa di waktu-waktu terakhir Yesus bersama para murid menjelang kematiannya, Yesus menegaskan kembali perintah untuk hidup saling mengasihi. Jelas perintah ini sangat penting dan bukan main-main, sebab Yesus mendasarkan perintah saling mengasihi melalui keteladanan Yesus sendiri yang sudah begitu mengasihi para murid. Yesus juga mengingatkan bahwa relasi di antara mereka didasarkan pada kasih Allah melalui Kristus yang mempersatukan dan mengikat mereka sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus. Bahkan Yesus mengatakan bahwa tanda mereka layak disebut sebagai murid-murid Kristus ialah mereka hidup saling mengasihi. Dan perintah ini disampaikan menjelang peristiwa-peristiwa yang bisa mengancam kesatuan para murid. Mulai dari peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus, keraguan Thomas akan kebangkitan Yesus, bahkan ketakutan dan larinya para murid saat Yesus disalibkan. Itu berarti melalui perintahnya Yesus mengingatkan para murid untuk terus berusaha, berjuang dan belajar hidup dalam kasih, walaupun di dalam prosesnya bisa mengalami kegagalan. Demikian juga relasi berkeluarga dan bergereja. Kita sangat mungkin berbeda pendapat. Kita memiliki potensi untuk berkonflik. Kita bisa jadi terjebak dalam rasa like dan dislike. Bisa jadi kita berhenti berbicara dan menyapa dalam kurun waktu tertentu. Bahkan mungkin muncul kecenderungan untuk membalas. Artinya
kegagalan untuk mengasihi sesama sangat mungkin terjadi dalam proses belajar tersebut. Namun bukan berarti dijadikan alasan untuk kita terus-terusan hidup dalam kegagalan, bahkan sampai memaklumi jika kita tidak bisa mengasihi sesama. Jelas itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jika setiap anggota keluarga sadar akan tugas panggilan utama saling mengasihi, sekaligus bersedia terus berjuang dan belajar mengasihi, maka apapun situasi dan kondisi yang menguji tidak akan pernah mengubah dan meniadakan kasih di dalam sebuah relasi. Sebaliknya, ketika relasi adalah ruang belajar mengasihi, maka kasih menjadi dasar yang menyatukan dan mengikat kita di dalam relasi itu. Dan ketika kasih hadir di dalamnya, kasih justru mampu membalut hati yang terluka, memampukan kita melepas pengampunan, memulihkan relasi yang tegang dan renggang, mendewasakan dan menguatkan komitmen melalui konflik bersama, bahkan membuat setiap kita memiliki ruang dan kesempatan untuk terus belajar mengasihi dan bangkit dari kegagalan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih karena relasi yang kami miliki, Engkau mendasarkannya dan Engkau menjadi teladan bagi kami untuk berjuang dan terus belajar mengasihi satu dengan yang lainnya, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Maka kami pun mau juga untuk mengasihi sesama kami. Dan saat ini kami bersama berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga yang hari ini sedang mengalami situasi kondisi yang menguji kasih mereka. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam ketegangan, kerenggangan, bahkan di ujung tanduk kehancuran oleh karena berbagai macam faktor. Kami mendoakan mereka yang sedang bergumul dalam persoalan keluarga ini. Kiranya kasih Tuhan boleh meneguhkan mereka, memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan. Dan kami meyakini bahwa melalui segala sesuatu Tuhan terus berkarya untuk mengubahkan setiap pribadi, setiap anggota di dalam keluarga itu agar mengalami pertumbuhan dan berubah menjadi lebih baik. Dan kami meyakini juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang sedang dalam situasi yang sulit, kasih Tuhanlah yang akan memulihkan hati yang terluka, memulihkan relasi yang rusak dan renggang, dan yang akan memulihkan setiap pribadi untuk menyadari dan terus berjuang belajar mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan pagi ini kami pun siap untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kami tetap memohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam pemeliharaan cinta dan anugerah Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.